Halo semuanya, kembali lagi bersama Bapak dalam kegiatan belajar dari rumah. Hari ini hari Senin, seperti biasa kita akan belajar muatan pelajaran matematika. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah bangun ruang balok. Kalau kemarin kan kubus ya, nah ini jenisnya berbeda lagi. Baik, tanpa menunggu lama lagi, mari kita mulai. Baik, di sini kalian bisa lihat bentuk dari balok ya. Kalau kita perhatikan, ini bentuknya mirip dengan kubus, terbentuk dari bangun datar segi 4 ya. Tapi perbedaannya adalah balok memiliki 3 ukuran. Nah, ukuran apa saja? Kalian bisa lihat ya. Yang pertama ukuran panjang. Panjang itu dari sini ke sini ya. Yang menyamping. Nah, ini panjang dari A ke B atau dari E ke F dan sebagainya. Lalu ukuran yang kedua adalah lebar. Lebar itu dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Lalu ukuran yang ketiga adalah tinggi. Tinggi itu dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas ya. Jadi ada 3 ukuran. Panjang, lebar, dan tinggi. Nah, 3 ukuran ini yang menjadi ciri khas dari balok. Kalau kubus itu kan ukurannya 1 ya, semuanya sama. Kalau misalnya salah satu ukurannya 5 cm, maka semuanya 5 cm. Tapi kalau balok berbeda. Nah, baik. Pertama-tama, Bapak akan jelaskan dulu unsur-unsur pembentuk dari balok. Nah, ada apa saja unsur-unsur pembentuknya? Unsur-unsur pembentuk dari balok sebenarnya sama seperti kubus. Jadi, sama-sama memiliki 6 sisi, sisi depan, sisi belakang, sisi kiri, sisi kanan, sisi atas, dan sisi bawah. Sama-sama memiliki 8 titik sudut, kita bisa lihat ya, A, B, C, D, E, F, G, H. Dan sama-sama memiliki 12 rusuk. Ini Bapak tidak akan jelaskan lagi ya, karena semuanya sama. Begitu juga dengan diagonal bidangnya, jumlahnya juga sama, posisinya juga sama, diagonal ruangnya juga sama, dan bidang diagonalnya juga sama. Jadi kalau kalian sudah mempelajari dari bagian kubus yang sebelum ini Bapak jelaskan, harusnya kalian juga sudah paham ya. Begitu. Kalau kalian belum paham, kalian bisa lihat lagi video yang sebelumnya atau bisa baca lagi buku LKS-nya, karena di sana juga dijelaskan. Begitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak nanti tanya titik sudutnya yang mana, nah kalian sudah bisa menjelaskan atau sudah bisa menjawab, atau misalnya sebutkan sisi atas dan sisi bawah. Nah, kalian bisa menyebutkan ya, E, F, G, H, dan A, B, C, D. Begitu ya. Oh iya, satu lagi. Kemarin, waktu Bapak kasih tugas ya, Bapak kasih latihan, itu banyak dari kalian yang tidak paham kalau nama dari bangun ruang itu bisa berubah. Bukan hanya A, B, C, D, E, F, G, H saja. Jadi tergantung yang memberi nama ya. Kalau misalnya Bapak beri nama misalnya dari huruf H duluan misalnya. Jadi H, I, J, K, L, M, N, O. Boleh nggak? Boleh. Jadi namanya tidak hanya satu jenis saja ya. Bisa bermacam-macam. Tapi posisi dari unsur-unsur pembentuknya tetap sama. Titik sudut yang mana? Yang ini titik sudut. Namanya ya tergantung dari nama si bangun ruangnya. Sisinya itu juga tetap sama. Di sini posisinya ya, sisi depan. Rusuknya juga sama. Jadi jangan sampai lengah ya. Kalau misalnya namanya ABCD ya berarti ikutin ABCD. Begitu ya. Itu tadi unsur-unsur pembentuk balok. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan sifat-sifat dari balok. Sebenarnya ini Bapak sudah jelaskan sedikit sebelumnya ya.
Jadi yang pertama, sifat dari balok adalah memiliki 3 sisi yang luasnya sama. Nah, kita bisa lihat ya, sisi depan dan sisi belakang ini kan luasnya sama kan. Ini sisi depan A, B, F, E. Lalu sisi belakang C, D, H, G. Luasnya sama. Ya kan? Itu tadi satu pasang. Lalu sisi atas dan sisi bawah juga luasnya sama. A, B, C, D, dan E, F, G, H. Juga sisi kiri dan kanan. A, D, H, E, dan B, C, G, F. Jadi ada 3 pasang yang luas sisinya sama. Ini berbeda dengan kubus ya. Kalau kubus kan semuanya luasnya sama. Kalau balok ini ada 3 pasang yang luasnya sama. Atas, bawah, kiri, kanan, dan depan, belakang. Begitu ya. Jadi kalau misalnya kita coba tulis di sini. Jadi seperti ini ya. Ups. Ya. Ini memiliki 3 pasang yang luasnya sama. 3 pasang sisi yang luasnya sama. Sisi bawah ABCD sama dengan sisi atas EFGH dan seterusnya. Itu tadi sifat yang pertama. Nah, sifat yang selanjutnya memiliki 3 pasang sisi yang sejajar. Sejajar itu maksudnya apa? Sejajar itu sederhananya itu sesuatu yang berhadapan. Jadi posisinya sama. Nah, kalau kita lihat ada 3 pasang juga ya. Yang pertama sisi depan ini sejajar dengan sisi belakang. Mereka posisinya sama kan? Nah, ini A, B, F, E posisinya sama dengan C, D, H, G. Bedanya cuma depan belakang saja, begitu. Sisi atas dan sisi bawah juga berhadapan, sejajar. Ya kan? Sisi kiri dan kanan juga sejajar. Jadi ada 3 pasang juga sisi ya, sisi yang sejajar. Kalau kita tuliskan jadi begini. Ini kita ganti. Ya, memiliki 3 pasang sisi yang sejajar. Nah, sejajar itu ada simbolnya tersendiri ya. Simbolnya begini. 2 garis miring. 2 garis miring ini artinya sejajar. Jadi dibacanya sisi bawah ABCD sejajar dengan sisi atas EFGH. Jadi ini dibacanya sejajar. 2 garis miring ya, dibacanya sejajar. Nah, kalau kalian perhatikan pasangan sisi yang sejajar ini juga luasnya sama, ya kan? Nah, jadi kalian ngapalinnya nggak perlu diapalin sebenarnya. Tinggal pahami aja kalau misalnya sisinya sejajar, berarti luasnya sama. ABCD sejajar dengan EFGH. ABCD sama dengan EFGH. Begitu ya. Nah, tadi Bapak bilang kan tidak perlu dihafalin ya. Nah, itu sangat membantu ketika kalian nanti mengerjakan latihan ya. Karena kalau kalian hafalin, nah nanti kalian bingung kalau namanya diubah. Yang perlu kalian lakukan adalah memahami. Memahami kalau sisi yang sejajar itu luasnya sama. Begitu ya. Jadi kalaupun namanya diubah, nah kalian tidak bingung. Baik, yang selanjutnya. Sifat yang selanjutnya adalah memiliki 3 pasang rusuk yang panjangnya sama. Nah, yang mana itu? Ini kita bisa lihat ya. Sejajar itu kan berhadapan. Nah, berarti rusuk ini, rusuk AB, ini sejajar dengan rusuk
EF. Ya kan? Dia saling berhadapan. Nah, ini luasnya sama kan? Panjangnya. Panjangnya sama ya. Dari A ke B dan dari E ke F, ini panjangnya sama. Nah, selain A, B, dan EF, ada juga CD dan GH. Panjang rusuk mereka itu kan sama ya, empat-empatnya ya. Nah, balok memiliki tiga pasang rusuk yang panjangnya sama. Yang pertama ada AB, sama dengan EF, sama dengan CD, sama dengan GH. Ini satu pasang. 4 rusuk ini adalah satu pasang. Lalu pasangan yang selanjutnya ini ya, pasangan lebar. Tadi Bapak udah jelaskan sedikit ya. Ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Nah, yang tadi pasangan panjang, yang ini. Lalu yang pasangan kedua, pasangan lebar. Ada rusuk BC sama dengan FG, sama dengan AD, sama dengan EH. Lalu pasangan yang terakhir yang ini ya, tinggi. Ada rusuk CG sama dengan rusuk BF, sama dengan rusuk AE, sama dengan rusuk DH. Jadi ada 3 pasang. Ada 3 pasang ya. Bapak akan tuliskan di sini. 3 pasang rusuk yang panjangnya sama. Nah, begini, ada 3 pasang ya. Jadi satu pasang ada 4 rusuk. Rusuk yang panjangnya sama. Lalu sifat yang terakhir adalah memiliki 3 pasang rusuk yang sejajar. Jadi mirip dengan yang sisi tadi ya. AB sejajar dengan EF, sejajar dengan DC, sejajar dengan GH. Nah, sama kayak gini ya. Hanya simbolnya saja yang diubah. Simbolnya diubah menjadi simbol sejajar, yaitu 2 garis miring. 2 garis miring. Nah, begini ya. Rusuknya sama, tapi tinggal diganti saja simbolnya. Jadi yang berhadapan itu pasti ukurannya sama. Nah, itu untuk balok ya. Sampai sini jelas? Berikutnya Bapak akan jelaskan mengenai jaring-jaring balok. Nah, mari kita lihat bagaimana bentuk jaring-jaring balok jika balok ini kita belah ya, kita buka. Ya, di sini kita bisa lihat ya. Bentuknya seperti ini. Kalau kita perhatikan, ini bentuk maksud Bapak tampak atas ya. Ini kalau kita lihat dari atas. Nah, ini kalau misalnya kita lihat dari sisi yang lainnya. Nah, kalau misalnya kita perhatikan, di sini jaring-jaringnya memiliki 3 pasang sisi yang ukurannya sama. Seperti yang Bapak jelaskan sebelumnya ya. Jadi untuk menentukan sisi alas dan sisi atasnya itu gampang. Tinggal kita cari saja sisi yang ukurannya sama. Jika alasnya ini, maka atasnya ini. Ya kan? Karena kan dia sisinya sama ukurannya. Luasnya maksud Bapak. Luasnya sama. Nah, kalau luasnya sama otomatis dia berhadapan sejajar. Kalau misalnya alasnya ini, maka atapnya ini. Begitu ya. Nah, berikut contoh variasi jaring-jaring balok selain bentuk dasar ini ya. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan dengan baik. Jangan ragu untuk bertanya jika ada yang kurang jelas. Dan jangan lupa untuk membaca bukunya ya. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya.